Halo bosku, selamat pagi. Jumpa kembali bersama saya Revita Febriani di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Seperti biasa, hari ini Kamis 10 Februari 2022, saya akan membacakan market review kita dengan episode IHSG riang, investor senang. So, jangan kemana-mana bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Mari kita awali pagi ini dengan Global Economics Calendar. Yang pertama ada dari US MBA Mortgage Application turun dari sebelumnya 12% menjadi minus 8,1% dari Bloomberg. Yang kedua ada dari US Wholesale Inventories month on month naik dari sebelumnya 2,1% menjadi 2,2% dari Bloomberg. Dan yang ketiga ada dari Japan Money Stock Month to year on year turun dari sebelumnya 3,7% menjadi 3,6% dari Bloomberg. Kita beralih ke corporate news. Yang pertama ada dari PT Itama Rano Raya Tbk atau IRA membukukan total pendapatan di sepanjang tahun 2021 sebesar 1,32 triliun rupiah atau meningkat 134% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 563,9 miliar rupiah dari kontan.co.id. Yang kedua ada dari PT BC International Tbk atau BC berharap raih laba double digit di tahun 2022 dari kontan.co.id. Dan yang ketiga, ada dari PT Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP membidik proyek pembangunan di sektor pendidikan dan hunian di ibu kota negara atau IKN Nusantara sejalan dengan produk prefabricated building yang dikembangkan perusahaan ini dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Rabu 9 Februari 2022, IHSG menguat 45 poin atau 0,66% menjadi 6.834. Sektor transportation and logistik, basic materials, industrial, infrastruktur, financial, energy, healthcare, consumer non-cyclical bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 1.429 miliar rupiah. Mari kita awali pagi ini dengan cerita dari terombang-ambing. Di tengah situasi dan kondisi pengetatan berbagai bank sentral global di seluruh dunia, Bank Sentral Jepang Haruhiko Kuroda mengatakan bahwa dirinya menghadapi tantangan yang besar untuk meyakinkan pelaku pasar dan investor bahwa tidak ada perubahan kebijakan. Oleh sebab itu, kami melihat Kuroda berusaha 2 kali lebih besar untuk meyakinkan bahwa kerangka kontrol imbal hasil Bank Sentral Jepang juga akan di-lock lebih kuat karena inflasi di Jepang juga masih dalam situasi dan kondisi lemah. Bank Sentral Jepang tetap berpegang kepada rencananya melakukan pembelian triwulannya untuk obligasi daripada hanya sekedar meningkatkan pembelian obligasi untuk mengatasi imbal hasil. Alhasil, Bank Sentral Jepang bersedia untuk mentoleransi kenaikan imbal hasil hingga ke batas atasnya untuk memberikan kepercayaan bahwa ancaman pengetatan kebijakan moneter akan menjadi lebih kuat, di mana hal tersebut tentu akan meningkatkan kewaspadaan terhadap pelaku pasar dan investor. Spekulasi terhadap pengetatan kebijakan moneter di Jepang terus mengalami peningkatan, namun akan berkurang apabila Bank Sentral Jepang terus-menerus melakukan penyesuaian dan intervensi terhadap imbal hasil. Bank Sentral Jepang merupakan bank sentral yang paling setia dengan tidak menaikkan tingkat suku bunganya, setelah Cina akhirnya mengalami dengan memberikan pelonggaran. Namun, pelaku pasar dan investor masih tetap yakin bahwa Bank Sentral Jepang berpotensi untuk melakukan normalisasi kebijakan dalam waktu yang dekat. Spekulasi ini yang berbahaya apabila terus-menerus terjadi, karena Bank Sentral akan melawan spekulasi pasar yang dimana spekulasi di pasar terbentuk akibat inkonsistensi kebijakan dari Bank Sentral itu sendiri. Apabila spekulasi ini terus berlanjut, maka ada kemungkinan dapat melemahkan yen yang dimana hal tersebut saat ini sudah membuat situasi dan kondisi memburuk terkait dengan biaya energi yang menjadi lebih tinggi dan impor bagi perusahaan serta rumah tangga. Imbal hasil obligasi Jepang yang 10 tahun sudah menyentuh ke titik 0,215% menjelang pembelian obligasi di pasar Bank Sentral Jepang, dan sebagai informasi yield 0,215% merupakan yang tertinggi sejak Januari 2016. Kenaikan yield sebagai bagian dari pelaku pasar dan investor yang berspekulasi pemirsa terhadap potensi kenaikan tingkat suku bunga Bank Sentral Jepang dalam waktu dekat. Sehingga apabila tingkat suku bunga naik, maka imbal hasil juga pasti akan naik. Spekulasi kenaikan tingkat suku bunga Bank Sentral Jepang sebetulnya sudah ada sejak 2018. Tatkala kebijakan moneter saat itu di tubuh The Fed mulai melakukan pengetatan, namun Bank Sentral Jepang tetap setia untuk mempertahankan kisaran target imbal hasil pada saat itu.
Meningkatnya investor asing pada porsi kepemilikan obligasi membuat Bank Sentral Jepang juga semakin sulit untuk melakukan intervensi dalam menjaga imbal hasil obligasinya. Tidak hanya itu saja, meningkatnya korelasi antara pasar lokal dan luar negeri juga turut mendorong multiplier efek yang terjadi tatkala spekulasi bergerak naik. Bank Sentral Jepang akan berusaha untuk menahan tingkat suku bunganya hingga ke dalam titik di mana Bank Sentral Jepang melihat beberapa indikator perekonomian yang mendorong tingkat suku bunga Bank Sentral Jepang yang mengalami kenaikan. Sejauh ini, Kuroda terus melakukan pendekatan terhadap inflasi yang diharapkan dapat mencapai 2% dan inflasi inilah yang akan menjadi poin utama bagi Bank Sentral Jepang untuk menaikkan tingkat suku bunga Bank Sentral Jepang. Oleh sebab itu, Kuroda menilai bahwa mereka tidak akan menaikkan tingkat suku bunga hingga inflasi tercapai dan konsistensi untuk berada di atas 2%. Meskipun ada spekulasi yang mendorong untuk pertama kalinya imbal hasil mengalami kenaikan meskipun tingkat suku bunga negatif. Namun apapun itu, Kuroda tetap Kuroda. Dirinya akan memegang keyakinan atas apa yang Kuroda ucapkan selama dia bisa melakukannya. Cerita yang kedua datang dari Gasken. Stimulus fiskal menjadi harapan dari pelaku pasar guna mengakselerasi pemulihan ekonomi di tengah tantangan dari normalisasi Fed dan penyebaran varian baru virus corona. Pemerintah berupaya untuk memaksimalkan stimulus fiskal pada kuartal 1 2022 guna menghindari resiko dari perlambatan ekonomi yang tentunya menjadi kekhawatiran saat ini. Salah satunya dengan memberikan dukungan untuk sektor properti berupa perpanjangan diskon penjualan rumah melalui pajak pertambahan nilai atau PPN ditanggung pemerintah atau DTP. Dalam Bill yang sudah dikeluarkan Kementerian Keuangan, insentif pajak rumah tersebut diperpanjang hingga September. Namun demikian, besaran diskon yang diberikan mulai dikurangi. Penjualan rumah yang memiliki harga 2 miliar rupiah ke bawah yang tahun lalu memperoleh diskon PPN 100% kini hanya sebesar 50%. Begitu juga untuk rumah di atas 2 miliar rupiah hingga 5 miliar rupiah, diskon pajaknya hanya 25% dari tahun lalu 50%. Pemerintah memberikan keringanan khusus untuk perumahan dari status izin mendirikan bangunan menjadi persetujuan bangunan gedung harus diselesaikan oleh seluruh pemerintah daerah karena ini yang menjadi salah satu bottleneck daripada PPN DTP perumahan. Selain itu, guna pendorong konsumsi nasional, pemerintah juga memperpanjang insentif pajak penjualan barang mewah atau PPNBM otomotif. Dalam PMK yang dirilis Kemenku hari ini, insentif PPNBM otomotif ini terdiri atas dua skema, yakni insentif untuk kendaraan low cost green car atau LCGC dan mobil harga 200 hingga 250 juta rupiah yang memiliki kapasitas mesin sampai dengan 1500 cc. Secara rinci, besaran PPNBM untuk mobil segmen LCGC sebesar 0% pada kuartal pertama, kemudian 1% pada kuartal kedua dan 2% pada kuartal ketiga. Sementara untuk segmen mobil harga 200 hingga 250 juta, insentif hanya berlaku untuk kuartal pertama dengan diskon sebesar 50% sehingga tarif yang dibayarkan 7,5%. Pemerintah juga melanjutkan subsidi bunga kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 3% yang berlaku sampai Juni 2022. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan sosial dan dukungan usaha seperti bantuan tunai kepada pedagang kaki lima, pemilik warung, dan nelayan. Kenaikan jumlah kasus baru dalam beberapa pekan terakhir turut memberikan kekhawatiran baru dari pelaku pasar. Terlebih saat ini pemerintah kembali mengetatkan aktivitas masyarakat guna mencegah penyebaran yang lebih masif, sehingga kami melihat stimulus fiskal tersebut menjadi harapan guna menopang potensi laju perlambatan di kuartal 1. Di lain sisi, kita tentu berharap penanganan pandemi di kuartal 1 2022 ini dapat teratasi dengan baik, sehingga akselerasi pemulihan dapat berlanjut di awal tahun ini. Sehingga berdasarkan analisa teknikal, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.780 hingga 6.860. Berikut stock watch dari pilar emas. Yang pertama ada dari KLBF, yang kedua ada dari HIL, dan yang ketiga ada dari LSIP. Berikut dua saham pilihan dari pilar emas. Yang pertama ada dari IRA atau PT Itama Ranuraya Tbk, membukukan total pendapatan di sepanjang tahun 2021 sebesar 1,32 triliun rupiah atau meningkat 134% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 563,9 miliar rupiah. Tumbuhnya pendapatan tersebut seiring dengan penjualan untuk segmen non-pemerintahan
dengan penjualan sebesar 663,8 miliar rupiah atau tumbuh 247% year on year. Sementara penjualan untuk segmen pemerintah tumbuh 76% year on year atau menjadi 655,1 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa, pada tren dalam jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1600 dan probabilitas sebesar 69%. Dan pada tren dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 2600 dan probabilitas sebesar 57%. Kemudian yang kedua ada dari Link atau PT Linknet Tbk mulai transformasi ke Cisco Routed Optical Networking. Transformasi tersebut tentunya untuk mendukung perluasan jaringan ke kecepatan 400G per panjang gelombang untuk mendukung peningkatan permintaan bandwidth dari perumahan dengan jaringan kabel fiber to the home, pelanggan korporasi optik metro, serta lingkungan kerja baru yang kini menggunakan sistem hybrid. Sehingga berdasarkan technical analisa pada tren dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 4.550 dan probabilitas sebesar 72%. Berikut 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian market review kita untuk hari ini. Untuk lebih lengkapnya, bosku bisa mengunjungi website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.